Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa pondasi, dan luasnya lautan tanpa semen cor-coran. Salawat beriringkan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Hadirin IKTV yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui, setiap makhluk hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Summa ilaina turja'un. Lalu kepada kamilah kamu dikembalikan. Setelah kita mati nanti, kita akan dibangkitkan di yaumil qiyamah dan dikumpulkan dalam satu tempat yang sama yang bernama padang mahsyar. Di padang mahsyar tidak akan bergeser telapak kaki kita apabila telah ditanya 5 perkara, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam itu di hadapannya Tuhannya besok di yaumil qiyamah sebelum ia ditanya 5 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa? Yang kedua, waktu mudanya untuk apa? Yang ketiga, hartanya diperoleh dari mana? Yang keempat, kemana harta tersebut dibelanjakan? Dan yang terakhir atau yang kelima, apa yang diamalkan dari ilmunya? Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin IKTV yang dirahmati oleh Allah, mengenai pertanyaan umurnya untuk apa? Hal ini karena umur adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita bisa berumur panjang maupun untuk berumur pendek. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berumur panjang dan baik perilakunya, dan sejelek-jelek manusia adalah manusia yang berumur panjang akan tetapi jelek perbuatannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pertanyaan yang kedua yakni waktu mudanya untuk apa? Mengenai pertanyaan waktu mudanya untuk apa? Hal ini karena masa muda adalah simbol keperkasaan dan perubahan. Sejarah telah mencatat berbagai keberhasilan dan perubahan yang dimotori oleh para pemuda. Salah satunya takluknya Konstantinopel oleh Imam Muhammad Al-Fatih pada umurnya yang masih muda yakni 22 tahun. Imam Al-Ghazali, salah satu imam Asy-Syafi'i yang terkemuka, juga pernah berkata, Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Oleh sebab itu hadirin IKTV, persiapkan masa muda kita dengan ketakwaan, dengan ilmu, keimanan, dan kekuatan, agar kita bisa menjadi pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Hadirin IKTV yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan yang ketiga yakni dari mana hartanya diperoleh. Islam sangat mengharamkan memperoleh harta dengan cara yang haram. Karena Islam itu sangat tidak ingin seseorang hambanya mendapatkan harta yang tidak dihalalkan, seperti riba, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Karena harta yang diperoleh dengan cara yang haram akan memberikan dampak yang negatif, baik pribadi maupun masyarakat. Oleh sebab itu, lebih baik kita mendapatkan harta yang sedikit akan tetapi dengan cara yang halal, daripada mendapatkan harta yang banyak akan tetapi dengan cara yang haram. Pertanyaan yang keempat yakni kemana harta tersebut dibelanjakan. Hal ini menunjukkan betapa
betapa beratnya persoalan tentang harta. Bukan hanya ditanya dari mana kita mendapatkannya, akan tetapi ditanya kemana harta tersebut dibelanjakan. Jika kita mensyukuri harta yang kita dapatkan dengan berinfak, bersedekah, dan berzakat, insya Allah harta tersebut akan menjadi amal baik yang membantu kita di yaumil mahsyar nanti. Akan tetapi jika kita kufur dengan nikmat tersebut, kita mensia-siakan harta tersebut, itu akan menjadi hujah yang memberatkan kita di yaumil mahsyar nantinya. Oleh sebab itu sana, di pertanyaan yang kelima ini atau pertanyaan yang terakhir adalah apa yang diamalkan dari ilmunya. Jika kita mendapatkan ilmu, lebih baik kita menyebarkannya. Karena manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil hanya karena dengan ilmu. Bahkan pepatah Arab pernah berkata, laula karena ilmi lakana nasi kal bahaimi. Jikalau bukan karena ilmu, manusia bagaikan binatang. Oleh sebab itu, jika kita mendapatkan ilmu, maka sebarkanlah. Lagi pula, jika kita menyebarkannya dan orang mendapatkan faedahnya, itu akan menjadi amal jariah kita pada yaumil kiamah nanti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.